Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke pembahasan pada contoh 5. Di contoh 5 ini kita diminta menentukan nilai limit X mendekati 0 dari sin AX tambah sin BX dibagi X. Nah, karena di sini penyebutnya adalah penyebut X, maka mudah saja ya. Kita tinggal pisahkan saja. Nah, X di sini koefisiennya 1, sehingga untuk bagian yang pertama sin limit X mendekati 0, sin AX per 1X berarti A dibagi 1 ditambah B bagi 1. Atau bisa kita tulis A tambah B. Nah, untuk contoh 6 di sini, ya ini sebetulnya sudah kita bahas ya. Sekalian saya jelaskan di sini ya. Kenapa bisa jadi bentuknya tetap A per B ya. Nah, ini nanti caranya berlaku untuk semua juga. Ini tetap sama, sin 3X pernya ini tan 5X. Ini 3X ya, kita tulis 3X, 5X, 5X. Nah, kalau X-nya bisa kita coret, karena di sini dibagi 3, maka di sini kita kali 3. Karena di sini kali 5, berarti harus kita bagi 5. Nah, kemudian tinggal kita tuliskan aja dalam bentuk terpisah. Jadi ini 1 kali 1 kali 3/5. Ya, atau boleh juga langsung seperti ini ya. Kita tidak usah nuliskan koefisiennya saja. Sin 3X kita bagi X, kemudian X kita bagi tan 5X ya. Kita pisahkan seperti ini. Ini 3/1 kali 1/5. Jadi 3/5. Baik, selanjutnya contoh 7 ya. Di contoh 7 ini limit X mendekati 0, 3X ditambah sin 4X dibagi 5X ditambah tan 2X. Nah, ini gampang saja. Caranya adalah masing-masing kita kalikan 1/X ya. Hingga limit X mendekati 0, 3X per X ditambah sin 4X per X dibagi 5X per X dikurangi tan 2X per X. Jadi ini kita limitkan masing-masing. 3X pakai X3. Tiga konstanta tetap 3. Kemudian limit X mendekati 0, sin 4X per X itu 4. Kemudian 5 dikurangi tan 2X per X, limit X mendekati 0. Jadi 2. Jadi ini 7 dibagi 3. Nah, selanjutnya selain kita gunakan rumus dari teorema tadi, karena di sini fungsinya melibatkan fungsi trigonometri, maka kita akan sering memakai rumus-rumus pada rumus trigonometri. Sin 2X. Nah, sin 2X berarti ini 2 sin X kali cos X. Cos 2X, cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Atau bisa kita tulis 2 cos kuadrat X min 1 min
2 sin kuadrat X. Nah, nanti yang sering kepakai untuk cos 2X itu adalah rumus pertama dan rumus ketiga. Jadi itu yang perlu kita beri perhatian lebih. Jadi ini cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti nanti 2 sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos 2X. Jadi nanti analog, kalau 1 min cos 10X, nah berarti nanti nilainya bakal sama dengan 2 sin kuadrat 5X ya, separuhnya. Kalau 1 min cos 6X berarti nanti jadi 2 sin kuadrat 3X gitu. Kemudian rumus selanjutnya sin A tambah sin B berarti nanti jadi 2 sin dalam kurung A plus B, atau ada setengahnya di sini ya, setengahnya saya tulis ini, setengah A plus B kali cos setengah A min B. Ini 2 cos setengah A plus B kali sin setengah A min B. Kalau cos plus cos berarti 2 cos cos ya. Kalau cos min cos berarti min 2 sin. Gini. Nah, sebelum kita masuk ke contoh 8, kita masuk ke contoh 9 dan contoh 10 ya. Ini 3 contoh terakhir. Perhatikan di sini limit X mendekati 0, 1 min cos 4X per X kali sin X ya. Perhatikan di sini, ini kalau saya punya 1 min cos 2X itu 2 sin kuadrat X. Nah, kalau 1 min cos 4X ya, berarti di sini pada bagian atas bisa kita tulis jadi 2 sin kuadrat, karena di sini 4, nah separuhnya 4 berarti 2X. Ini kita ubah. Nah, karena sin kuadrat ini artinya sin 2X kali sin 2X ya. Nah, limit dari 2 sin 2X per X, 2 sin 2X per sin X, untuk X mendekati 0, 2 per 1 ya. Berarti ini 2 kali 2 kali 2, berarti ini 8. Contoh 10 sama, karena di sini 1X. Nah, berarti nanti 2 sin kuadrat setengah X ya. Nah, X kuadrat itu X kali X ya, berarti nanti ini kita tulis 2 Nah, nulisnya bisa seperti ini, atau di sini dipangkatkan 2 juga tidak masalah ya. Ini jadi 2, kemudian dikalikan, nah setengah dibagi 1 ya, kuadrat. Jadi 2 dikali 1/4, hasilnya setengah. Nah, selanjutnya akan berbeda untuk contoh 8 ya. Makanya contoh 8 ini saya bahas terakhir dulu. Perhatikan di sini limit X-nya tidak mendekati 0, limit X-nya mendekati pi per 2, sehingga kalau kita substitusikan cos pi per 2 dibagi pi per 2 dikurangi pi per 2, ini 0 dibagi 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0 berarti harus kita manipulasi ya. Nah, salah satu manipulasinya adalah dengan kita gunakan permisalan ya. Karena X-nya mendekati pi per 2, nah kalau saya kurangi
pi per 2, maka di sini nilainya jadi 0. Nah, yang ini yang kita misalkan. Jadi misal A sama dengan X min pi per 2. Berarti nanti pendekatannya jadi A mendekati 0 ya. Di limit A mendekati 0. Nah, kalau A-nya sama dengan X kurangi pi per 2, maka X-nya sama dengan A ditambah pi per 2. Jadi ini cos A ditambah pi per 2 dibagi A. Kita jabarkan cos A cos pi per 2 dikurangi ya sin A kali sin pi per 2 dibagi A. Cos pi per 2 nilainya 0, sin pi per 2 nilainya 1. Berarti di sini min sin A dibagi A, atau bisa ditulis min sin A dibagi A. Berarti ini min 1. Oke, sekian dulu pembahasan untuk limit trigonometri. Selanjutnya kalian bisa catat dulu, kemudian nanti hasil pencatatannya bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi.